Bayangkan, setiap pagi warga miskin Madinah mendapatkan bantuan sembako di depan rumahnya, tapi tak ada siapapun yang tahu siapa yang mengirimnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 95 Hijriah di pinggiran kota Madinah. Saat pagi tiba, semua keluarga miskin di Madinah selalu menemukan satu karung gandum, minyak, dan bahan pangan lainnya tepat di depan pintu rumah mereka. Suatu hari seorang istri berkata pelan, "Wahai suamiku, Alhamdulillah setiap pagi selalu ada yang mengirim makanan ini. Apakah engkau tahu siapa yang mengirimnya?" Sang suami menggeleng. Entahlah, semua orang mendapatkannya, tapi aku tak pernah melihat siapapun lewat. Tidak ada ketukan pintu, tidak ada surat, dan tidak seorang pun pernah melihat sang pemberi makanan itu. Selama belasan tahun lamanya, para janda, lansia, wanita jompo, dan anak-anak yatim hidup terbantu oleh kiriman misterius itu. Mereka bersyukur meski tak pernah tahu siapa dermawan di baliknya. Sementara itu, di sudut kota Madinah hiduplah seorang ulama bernama Zainal Abidin. Beliau menjalani hidup sangat sederhana. Beberapa orang bahkan berprasangka buruk bahwa sebagai keturunan Nabi, beliau tampaknya tidak pernah bersedekah kepada kaum fakir miskin di Madinah. Beliau hanya terlihat sibuk beribadah dan mengajar. Hingga suatu hari sang ulama tersebut wafat. Beliau segera dimandikan dan dikuburkan. Beberapa hari setelah pemakamannya terjadi hal yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, tidak ada lagi karung gandum di depan pintu rumah rakyat miskin Madinah. Seorang istri berkata cemas. "Mengapa pagi ini tidak ada makanan? Ini tak pernah terjadi sebelumnya." Suaminya menjawab lirih. Tetangga sebelah juga mengalaminya. Mengapa pemberian itu berhenti begitu saja? Saat warga sedang berkumpul, datanglah para pemandi jenazah. Mereka menceritakan kepada warga bahwa mereka bersaksi. Kami bersaksi saat memandikan jenazah sang ulama. Punggung beliau menghitam dan penuh kapalan, seakan memikul beban berat selama bertahun-tahun. Seorang pemandi memberanikan diri bertanya kepada salah satu anggota keluarganya. Mengapa punggung seorang ulama besar bisa seperti punggung kuli panggul? Tanya mereka heran. Seorang anggota keluarganya pun menjelaskan dengan suara bergetar. Selama hidupnya, setiap malam setelah keluarganya tertidur, beliau memanggul sendiri karung-karung itu. Beliau berjalan menyusuri lorong Madinah tanpa pengawal, tanpa pelayan. Beliau bertekad agar sedekahnya hanya diketahui oleh Allah. Saat itulah seluruh penduduk Madinah menangis. Mereka baru menyadari orang yang selama ini memberi mereka kehidupan adalah orang yang mereka anggap tidak pernah bersedekah. Beliau adalah Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW.